Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Pada malam hari ini kita diberikan kekuatan oleh Allah dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada Rasulullah. Iqlalina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita lanjutkan pertemuan yang lalu, kita belum sempat ada forum tanya jawab ya. Nah, kalau seandainya ada yang mau ditanyakan dulu atau mau dikonfirmasi dulu, mungkin bisa disampaikan sebelum kita lanjutkan. Nah, kadang-kadang kalau kita udah masuk ke materi, nanti selesainya jamnya udah jam 9 misalnya ya. Oke, maka kalau seandainya ada yang mau ditanyakan dulu atau dikonfirmasi dulu terkait dengan materi kemarin atau hal-hal yang lain juga tidak apa-apa. Monggo silakan kalau ada. Ada, Bapak. Pak Ujud, tanya. Pak Ujud, tanya. Belum ada, Ustaz. Ada ya. Oke, lanjut dulu. Belum ada, berarti kita lanjutkan ya. Jadi kemarin itu ayat yang ke-75 dan sebelumnya kita membahas bahwa Rasulullah ini kan berharap orang-orang Yahudi mau menerima Islam. Kenapa? Karena orang Yahudi ini orangnya pintar-pintar dan orangnya ahli kitab. Nah, kemudian Rasulullah ini ditanya oleh Allah. Bentuknya pertanyaan, tapi sebetulnya ini memberikan perintah pada Rasulullah. Apakah kamu mengharap lebih dari mereka? Padahal mereka itu bersama Nabi Musa mendengar langsung firman Allah. Sudah begitu mereka itu ternyata masih berani untuk mengubahnya. Apakah kamu masih mengharap banyak ke mereka? Ini pertanyaan, tapi sebetulnya ini adalah perintah Allah kepada Rasulullah untuk tidak terlalu mengharap masuk Islamnya orang-orang Yahudi. Pinter itu memang potensi, punya ilmu itu potensi untuk kebaikan. Tapi tidak mesti orang yang pintar itu benar. Tidak mesti orang yang pintar itu mendukung kebenaran karena berbagai macam alasan. Dan memang faktanya orang Yahudi yang masuk Islam itu minoritas, sedikit sekali. Hanya kelompoknya Abdullah ibn Salam itu yang masuk Islam. Selain itu mayoritasnya itu tidak masuk Islam. Justru orang-orang Madinah yang asli, yang boleh dikata orang-orang ummi, orang-orang awam, orang-orang bodoh, justru mereka itu pada akhirnya mayoritas masuk Islam. Jadi memang ya baik orang pintar atau orang bodoh itu sama-sama punya potensi, untuk berada dalam kebenaran dan sama-sama punya potensi untuk berada dalam keburukan. Jadi nggak mesti kalau pintar itu benar, nggak mesti kalau salah, kalau bodoh itu salah. Banyak orang pintar yang tahu kebenaran tapi nggak mengikuti, dan banyak orang yang sebetulnya bodoh tapi dia itu mau dengan rendah hati mengakui kebodohannya, hanya dia mau mengikuti kebenaran. Sehingga memang tidak otomatis kalau pintar itu mesti benar.
Itu kira-kira ya, poin yang bisa kita tangkap. Bahkan ketika orang-orang Yahudi ini ketemu Rasulullah, dia pura-pura masuk Islam. Nah, begitu nanti mereka itu ketemu dengan orang-orang Yahudi, mereka itu patuh sendiri. Nah, biasanya yang diam bersama Rasul itu ngamati. Dan nanti kalau ada yang ngomongnya salah, itu jadi di belakang layar mereka saling debat sendiri. Kamu gak usah ngomong kayak gitu ke Muhammad gitu ya. Kalau kamu ngomong begitu nanti dia malah tambah seneng gitu. Nah, sebagian orang Yahudi kan mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu memang benar karena ada dalam kitab suci mereka. Itu begitu orang yang ngomong kayak gitu, nanti kalau mereka balik ketemu di antara mereka, itu mereka memarahi ya. Ngapain ngomong-ngomong kayak gitu gitu. Ya, kayak gitulah kira-kira ya. Ini isu yang lagi rame kan tentang ijazah ya. Itu mungkin di kalangan internal mereka juga saling kayak gitu juga. Ngapain kamu ngomong-ngomong kayak gitu gitu. Ya kayak gitulah kira-kira ya. Kadang-kadang itu orang tuh tahu kebenaran, tapi ya untuk mengikuti kebenaran itu kadang-kadang ada resikonya, sehingga tidak semuanya itu berani untuk mengikuti. Makanya doa kita itu kan Rabbana arinal haqqo haqqo. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar adalah benar. Itu penting. Tapi apakah cukup? Enggak cukup. Karena tahu benar itu enggak selalu berani atau mau mengikuti kebenaran. Maka kita ditambah lagi warjubna tiba'ah, dan berikanlah kami rizki untuk mengikuti kebenaran itu. Tahu benar itu belum cukup, tapi kita minta diberikan rizki kita bisa mengikuti kebenaran. Makanya jangan itu mengikuti kebenaran itu rizki. Rizki itu tidak selalu berupa duit. Duit itu rizki, hanya salah satu bentuknya saja, tapi tidak satu-satunya. Jenengan bisa sholat ke masjid itu rizki. Jangan bisa ngaji mau duduk di masjid seperti itu rizki gitu ya. Nah, harus disyukuri. Yang kedua, dan Rasul berdoa, Wa'arinal batila batila. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang batil itu batil. Tapi masih gak cukup. Dia berdoa lagi, warzuqna ijtinabah, dan berikanlah rizki kepada kami untuk menjauhi kebatilan itu. Karena banyak orang yang melakukan kebatilan tapi tetap dilanggar. Gitu ya. Nah, contohnya siapa? Ya, orang Yahudi. Jadi mereka saling berdebat ya. Qalu atau haditsunahum, apakah kalian membicarakan terhadap mereka maksudnya mereka yang pertama itu orang Yahudi, mereka yang kedua itu orang-orang mukmin. Apakah kamu berbicara kepada mereka itu orang-orang mukmin, bima fatahallahu alaikum, terhadap apa yang telah Allah memberikan kemenangan kepada kalian, dengan apa yang Allah telah membuka kepada kalian. Membuka itu maksudnya kemenangan. Liyuhajjukum, agar mereka mendebat kalian bihi dengannya, inda rabbikum, di sisi Tuhan mereka. Gara-gara kamu sih, kamu kasih tahu, makanya orang-orang Islam jadi pintar debat gitu, berdebat kita. Makanya dimarahi ya, yang ngomong itu dimarahi. Karena memang sebetulnya orang Yahudi itu sebelum Islam, sebelum Rasulullah datang, mereka itu sudah tahu. Bahkan ciri-cirinya Nabi akhir zaman mereka sudah tahu. Bahkan pengetahuan mereka itu lebih dibanding pengetahuan mereka terhadap anak mereka sendiri. Tapi begitu Nabi datang, mereka adalah orang yang pertama kali mengingkari. Jadi memang tahu itu tidak berarti mendukung. Itu antara tahu dan mendukung itu hal yang berbeda. Orang tahu tentang kebenaran
dan juga untuk alasan yang berbeda juga. Makanya kalau kita tahu dan kita mau mengikuti, itu rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa yang sudah kita bahas ya. Afala taqilun, apakah kalian berpikir? Mereka saling ini ya, saling mendebat satu dengan ngomong buat dipikir gitu ya. Ngomong aja rager, kalau ngomong rager nanti malah mereka jadi tambah kuat. Ya kayak gitulah kira-kira ya. Makanya kemarin itu kan ada seorang profesor yang ngomong ya, viral. Mungkin di belakang layar langsung didatangi ya, diancam mungkin ya. Nah, habis itu langsung profesor ini mencabut pernyataannya. Ya kan ngomong benar itu berat ya. Makanya ada hadis Nabi, qulil haqqa walau kana murra. Katakanlah yang benar meskipun itu pahit, itu benar adanya ya. Jadi ngomong benar itu kadang-kadang itu beratnya luar biasa. Kalau ngomong benar di ruang kosong sih enak, di ruang hampa, gak ada resiko. Tapi kalau ngomong yang benar di tempat yang ada banyak kepentingan, wah itu ya kita bisa dihabisi oleh pihak-pihak yang punya kepentingan. Sehingga memang berat sekali. Tapi meskipun berat ya mestinya harus tetap disampaikan. Makanya Rasulullah itu pernah mengatakan, jadi menggenggam Islam di era yang penuh fitnah itu seperti menggenggam bara api. Kalau dipegang ya panas, kita bisa melepuh tangan kita. Jadi kalau dilepas, ya berarti api itu lepas dari tangan kita, akhirnya padam. Ya itu kira-kira begitu. Jadi memang nggak ringan. Jadi makanya ngaji kayak gini itu, kalau ngaji saja masih ringan ya. Yang berat itu nanti ketika sudah harus bersikap. Sikap yang ada resikonya. Nah, kalau sikap yang nggak ada resikonya sih, ya jawab masih gampang. Ya, itu ini pelajaran dari Allah kepada Rasulullah dan kepada kita semuanya untuk kita ambil pelajaran. Kemudian Allah melanjutkan, awala ya'lamuna, apakah mereka tidak mengetahui, annallaha, sesungguhnya Allah, ya'lamu, maha mengetahui, ma yusirruna, apa-apa yang mereka sembunyikan, wa ma, dan apa-apa yu'linuna, yang mereka nyatakan. Allah tuh tahu apa yang dibatin orang-orang Yahudi, apa yang didiskusikan di belakang layar, apa yang ditampakkan di hadapan Rasulullah. Allah itu semuanya tahu, tidak ada yang tersembunyi. Dikiranya mereka ngomong di belakang itu Rasul nggak tahu gitu. Rasul tahu. Kenapa Rasul tahu? Karena diberitahu oleh Zat yang Maha Tahu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Nah, orang itu kalau sudah yakin Allah Maha Tahu, insya Allah nggak ada orang yang berani korupsi. Orang itu berani korupsi kenapa? Karena dia itu sadar atau meyakini Allah itu tidak tahu. Makanya dia berani, ya kan? Karena orang yang korupsi itu nggak ada ya, meskipun KTP-nya Islam, tapi dia nggak ada iman. Kenapa? Karena pada saat itu dia itu merasa atau meyakini kalau Allah itu tidak tahu, padahal Allah itu maha tahu. Nah, kalau kita tuh sudah punya keyakinan Allah Maha Tahu, ya kita nggak akan berani melakukan apa-apa yang melanggar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat berikutnya ini yang mulai kita bahas ya. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun. Ini pelajaran yang penting sekali. Jadi begini, kita itu nganggap orang Yahudi pinter
Pinter ya, pinter-pinter ya. Zaman sekarang kita punya anggapan orang Yahudi itu pinter-pinter. Di zaman Rasul dulu, sahabat Nabi juga sama, menganggap kalau orang Yahudi itu pinter-pinter. Sama dengan kita. Kita tuh kalau menganggap orang Barat pinter-pinter nggak? Pinter-pinter. Kalau orang Islam, Bodoh. mungkin karena kita tahu ya, banyak yang bodoh gitu ya. Kok pinter-pinter? Nah dulu di zaman sahabat, di zaman Rasulullah, para sahabat tuh menganggap orang Yahudi ya pinter-pinter. Maka dijelaskan oleh Allah, wa minhum, dan di antara mereka. Min itu namanya, min artinya dari. Nah kalau dalam ilmu balaghah, min itu punya banyak makna. Yang pertama, min itu bisa bermakna ibtidaul makan, permulaan tempat. Saya berjalan dari rumah sampai masjid. Nah dari itu permulaan tempat. Min itu juga bisa bermakna ibtidaul zaman, permulaan waktu. Saya belajar mulai jam 1, mulai dari jam 1 atau dari jam 1. Saya belajar dari jam 1 sampai jam 3. Nah, dari itu permulaan waktu. Nah, min itu bisa bermakna litab'id. Litab'id yang artinya itu sebagian. Dari sekian banyak orang yang paham cuma 2. Nah, dari itu adalah litab'id. Ya, jadi menunjukkan sebagian. Jadi bukan semuanya, bukan tidak ada sama sekali, tapi ada tapi cuma sebagian. Itu namanya min litab'id. Kata ba'dun litab'id. Nah ini min litab'id. Wa minhum, dan dari mereka, maksudnya adalah dan dari sebagian mereka. Maksudnya ada sebagian orang Yahudi, ummiyuna, banyak orang-orang yang ummi. Ai jahlatun, juga banyak orang yang bodoh. Nah, para sahabat kan nganggep nah orang Yahudi itu pinter, mungkin pinter kabeh gitu ya. Nah, dijelaskan oleh Allah tidak. Yang pinter memang ada, meskipun belum benar loh ya. Sekali lagi, pinter dengan benar itu 2 hal yang berbeda. Kita bicara pinter. Sebagian orang Yahudi itu memang pinter, tapi tidak semuanya. Orang Amerika, orang Barat itu yang pinter ya ada, yang bodoh ya banyak gitu loh ya. Jadi kita kadang-kadang kan overestimasi ya, overestimasi. Nah, maka Allah jelaskan di sini, wa minhum ummiyuna. Di antara mereka itu adalah orang-orang yang ummi, ai jahlatun, orang-orang yang bodoh. Ummi itu apa? Ummi itu bodoh dalam makna tidak bisa baca, nggak bisa tulis. Itu ummi. Huruf. Bodoh dalam makna itu. Rasulullah itu juga ummi, Rasul itu ummi. Bodoh dalam makna itu ya, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tapi bukan berarti bodoh dalam hal yang lain. Karena ada orang itu nggak bisa baca tulis, tapi dia pinternya luar biasa, bisa punya ide yang banyak, bisa memimpin banyak orang, kayak begitu ya. Ya kayak misalnya kayak Pak Harto itu kan dia nggak lulus sarjana ya, tapi dia bisa memimpin para profesor, para jenderal dan lain sebagainya. Jadi ummi di situ bodoh dalam makna nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Nah, wa minhum ummiyun. Jadi di antara orang-orang Yahudi itu juga banyak orang yang ummi. Dia nggak bisa baca, nggak bisa tulis. La ya'lamuna al-kitaba. La ya'lamuna, mereka tidak mengetahui Alkitab. Maksudnya apa? Dia itu nggak pernah baca Taurat, nggak pernah baca
jabur. Meskipun kita itu mengatakan kepada mereka itu ahli kitab. Tapi ternyata yang baca kitab itu ya cuma sedikit. Yang banyak itu ya ummi, ora iso maca. Atau kalaupun bisa baca, ora gelem maca. Kayak kita ini ya. Kita ini kan sing ora iso maca ya ono. Sing iso maca tapi ora gelem maca ya ono. Ono sing gelem maca tapi ora ngerti artine ya ono. Ya banyak lah, namanya juga orang manusia ya banyak. Ya. Orang Yahudi itu juga begitu. Ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba. Mereka itu nggak bisa baca kitab. Kayak misalnya begini ya. Kita kalau dengar kata orang mondok, bayangan kita kan mereka bisa baca kitab ya. Tapi yang kenyataannya itu nggak semuanya. Yang ada, yang bisa ya ada, yang nggak bisa ya ada. Yang bisa, kemudian tapi dia nggak ngerti maknanya ya ada. Yang bisa ngerti, tapi nggak menghafalkan ya ada. Jadi ya begitu namanya juga manusia. Jadi mereka itu la ya'lamun al-kitab. Banyak juga yang tidak mengetahui Alkitab. Maksudnya adalah la ya'rifuna bi qira'atin. Dia nggak bisa baca, wala kitabatin, dan juga nggak bisa nulis. Lah, terus gimana? Makanya watoriqatuhum at-taqlid. Jalan mereka itu hanya taklid, hanya ikut-ikutan saja. Dan kebanyakan orang itu ya ikut-ikutan ya. Betul gak? Dan orang-orang ikut-ikutan ini galaknya kadang-kadang luar biasa ya. Termasuk kalau kita mau jujur, orang Islam pun juga salah, betul gak? Saya mau tanya nih, mayoritas orang-orang Indonesia itu kan mengaku mengikuti Imam Syafi'i, betul gak? Mengikuti Syafi'iyah, betul gak? Ya. Betul gak? Nah, kalau saya tanya, Imam Syafi'i nulis kitab, namanya kitab apa ya? Kitab apa ya? Iya, namanya Al-Um. Nah, kalau kita tanya dari 100 orang yang mengaku mengikuti Imam Syafi'i, itu mungkin tidak lebih 20 yang tahu. Betul gak? Yang tahu Al-Um itu mungkin gak lebih dari 20. Oke, setelah kita tahu baca Al-Um, saya tanya lagi. Yang tadi menyebutkan kitab Al-Um, pernah pegang gak? Belum. Saya gak tanya pernah membaca loh ya. Pernah pegang gak kitab Al-Um itu? Belum. Mungkin dari 20 itu yang pegang mungkin hanya 2. Ya kayak yang pegang saya tanya lagi, pernah baca gak? Mungkin dari 100 orang itu yang pernah baca itu gak sampai setengah orang. Setengah itu gimana ya? Terus gimana? Berarti mayoritas itu hanya kata-katanya, hanya cerita-ceritanya. Ya udah cerita benar, cerita salah. Nah ini, jadi kebanyakan orang itu mentaklid. Ya. Dan orang itu semakin taklid itu semakin galak biasanya. Ya. Nah ini tuh memang itu real. Zaman sekarang ya begitu, di zaman Nabi dulu juga begitu. Makanya orang-orang Yahudi itu, orang Islam kan awalnya kan overestimasi orang Yahudi itu pintar-pintar baca kitab Taurat dan dijelaskan oleh Allah. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amaniyah. Berarti pengetahuan mereka itu illa kecuali amaniyah, hanya angan-angan. Jadi pengetahuan mereka itu hanya angan-angan. Pengetahuan mereka itu hanya
hanya kata-katanya, bukan karena mereka itu ngerti sendiri, baca sendiri, bukan, tapi hanya angan-angan. Illa mahum alaihi min amaniyihim. Jadi apa yang ada pada mereka itu hanya angan-angan aja, hanya khayalan-khayalan aja. Ya kayak tadi itu saya tanya, ngikuti Imam Syafi'i ya? Kadang-kadang kalau dianggap nggak Imam Syafi'i nggak, dia ngamuk ya. Tapi ditanya, pernah baca nggak Imam Syafi'i? Nggak pernah. Pegang pernah nggak? Nggak pernah. Ya kayak gitu. Berarti dia hanya angan-angan aja, hanya ikut-ikutan saja, hanya ikut dari orang yang ikut, dari orang yang ikut, dari orang yang ikut, dari orang yang ikut, dari orang yang tidak jelas. Nah, kebanyakan kita kan begitu ya. Kebanyakan kita nggak jelas. Nah, mereka itu akhirnya konsep orang-orang Yahudi tentang Tuhan itu kebanyakan hanya amani, hanya angan-angan, hanya khayalan-khayalan yang diulang-ulang. Contohnya apa? Fi annallaha la yu'akhidhuhum bi khotoyahum. Mereka punya angan-angan, mereka punya khayalan. Annallaha, sesungguhnya Allah, la yu'akhidhuhum, tidak akan menyiksa mereka bi khotoyahum, karena kesalahan-kesalahan mereka. Itu angan-angannya orang Yahudi. Di orang-orang Yahudi itu punya angan-angan bahwa kesalahan mereka itu diampuni Tuhan. Makanya mereka itu mau berbuat apapun terserah mereka. Toh dosa mereka itu diampuni Tuhan. Itu angan-angan. Ya, itu contohnya begitu ya. Terus yang kedua, wa anna aba'ahum al-anbiya. Sesungguhnya aba'ahum, bapak-bapak mereka, al-anbiya'u, al-anbiya' yaitu para nabi. Jadi bapak-bapak mereka para nabi itu yashfa'una lahum, pasti akan memberi syafaat kepada mereka. Jadi kalaupun mereka itu salah dan kesalahannya itu dapat azab dari Allah, pasti para nabi nanti memberi syafaat, yaitu Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Ibrahim, itu pasti memberi syafaat kepada mereka. Laki-laki ini juga akan menang. Ya kalau orang itu ingkar, ya gimana bisa dapat syafaat? Kalau orang nggak mau meneladani Nabi, ya bagaimana mau dapat syafaat? Syafaat itu kan tembelan. Ibarat baju itu, Pak sudah pakai baju, tapi mungkin bajunya ada lubangnya, itu ada tembelannya, dia syafaat. Kalau nggak pakai baju, apa yang ditempel? Iya kan? Jadi gagasan tentang mereka dapat syafaat itu juga angan-angan. Wa anna abahum al-anbiya'a yashfa'una lahum. Nah, ini banyak orang yang kayak begini. Yang orang yang kadang-kadang anaknya kiai itu, makanya seenaknya sendiri. Kemudian dia punya khayalan kalau bapaknya nanti akan memberi syafaat. Ada pengajian yang begitu, kiainya bilang, "Pokoknya santai aja, nanti saya yang nanggung," gitu di akhirat. Ya gimana mau nanggung? Dia sendiri aja juga belum tentu selamat di hadapan Allah ya. Ya kayak saya ini enggak, saya tuh belum tentu selamat di hadapan Allah gitu. Makanya kalau saya janji nanggung ke jenengan jangan percaya. Iya kan? Lalu saya sendiri itu belum tentu selamat di hadapan Allah. Masa saya sesumbar nanggung jenengan? Ya semuanya tanggungan sendiri. Wa mimma tahmiluhum ahbaruhum ala tamanni qulubihim. Dan para pendeta mereka, para ahbar mereka itu telah memberikan angan-angan pada hati mereka min annan naro la tamassuhum, bahwa neraka itu
tersentuh mereka illa ayyaman, kecuali hanya pada hari-hari ma'dudatan tertentu. Jadi mereka ada yang punya pikiran, ya kita kalau salah tetap dapat siksa neraka. Tapi neraka itu ya paling cuma beberapa hari. Ini santai aja, gawe santai, gawe slow aja. Itu juga angan-angan. Ya orang sekarang kan begitu ya, korupsi rompok, orang usah mikir mati. Itu cerita-cerita khayal. Kalaupun nanti kita mati, nggak usah khawatir, nanti kalau cuma jadi tanah toh. Ataupun kalaupun nanti dimasukkan neraka, paling cuma beberapa hari. Karena Allah tuh Maha Pengasih, Maha Pengampun. Nanti yang penting minta maaf aja, masih dimaafkan oleh Allah. Ini bisikan setan. Jadi Allah Maha Pengampun itu betul. Tetapi orang-orang yang berbuat maksiat dan mereka berani, lalu dia itu berbisik, santai aja, Allah Maha Pengampun, itu bisikan setan. Setan itu selalu membisikkan ke orang-orang untuk selalu berbuat maksiat dengan suatu asumsi Allah Maha Pengampun. Jadi istilah itu disalah gunakan oleh setan untuk menyesatkan kita semuanya. Allah Maha Pengampun itu betul, tapi kita kemudian sok berani dan dengan satu anggapan Allah Maha Pengampun, itu bisikan setan. Makanya di sini dikatakan bahwa orang-orang Yahudi itu begitu. An-naro la tamassuhum illa ayyaman ma'dudah. Jadi mereka itu punya angan-angan bahwa tidak akan tersentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari. Wa min annal jannata, dan dari sesungguhnya surga la yadkhuluha, tidak akan memasukinya illa man kana hudan, kecuali orang-orang Yahudi. Makanya mereka itu kalau melihat orang-orang Nasrani, melihat orang-orang Islam, itu dalam pandangan mereka ini melihat orang-orang yang sesat. Bahkan dalam pandangan mereka, manusia selain Yahudi itu enggak manusia. Bahkan mereka itu punya anggapan ini ada sebetulnya manusia yang tidak lolos evolusi. Makanya mereka membunuh itu enggak merasa salah sedikit pun. Ya kenapa? Ya karena tadi, karena punya amani, punya anggapan-anggapan yang turun-temurun yang itu sesat dan menyesatkan. Dan mereka punya kitab, tapi kitabnya itu nggak pernah dibaca. Ataupun kalaupun ada kitabnya itu kitab yang udah diubah. Gitu. Nah itu Yahudi itu kayak gitu kebanyakan. Jadi banyak amani, banyak angan-angan. Dan sebagian orang Islam juga banyak yang punya kayak gini juga kadang-kadang. Wa qala al-aksaruna, sebagian besar mengatakan illa bi qadri ma yusla alaihim fayasma'unahu aw la yaqra'un. Jadi mereka itu hanya tahu apa yang dibacakan kepada mereka. Aw la yaqra'una, jadi mereka itu tidak pernah membaca illa qira'atan ahiyatan an ma'rifatul makna. Kalaupun dia baca, itu sekedar baca tanpa mengerti maknanya. Itu orang Yahudi. Dan orang Islam juga sebagian yang begitu juga ya. Baca tapi nggak ngerti maknanya. Boleh nggak? Ya kalau pertanyaan boleh atau tidak ya boleh. Kita dapat pahala nggak baca Quran nggak ngerti maknanya? Dapat. Ya
Ya kalau kita nyarinya pahala, ya memang kita itu dapat pahala meskipun kita bacanya tidak tahu maknanya. Tapi ya masa dari 20 tahun yang lalu sampai sekarang kayak gitu. Harusnya kan ada peningkatan. Makanya ngaji itu penting gitu ya. Ngaji itu penting. Nah biar jenengan itu, makanya sebetulnya ngaji itu yang bagus itu nulis. Makanya ayat pertama itu Iqra, bacalah. Ya makanya bil qalam ya, tulisan. Makanya kalau di pondok itu biasanya orang itu belum dianggap ngaji kalau belum pegang kitab. Makanya kan sebetulnya bagus kalau jenengan itu juga pegang kitab ya. Ya itu bagus. Meskipun maksudnya nggak bisa, nggak apa-apa. Dengan pegang itu minimal dapat barokah pegang kitab itu. Betul nggak? Iya. Gitu. Pegang kitab. Makanya kalau ya tapi ya memang kitabnya itu mahal ya. Kitab ini kan sekitar berapa ini? Ini 2 jilid, 1 jilidnya kan sekitar hampir 700 halaman. Mungkin harganya ya sekitar 150.000 lah satu ya. Kalau enggak ya mungkin sekitar 300.000. Ya mungkin bisa nabung dulu kalau ya enggak punya uang. Tapi semahal-mahalnya kitab-kitab salaf, kitab-kitab kini itu masih jauh lebih murah dibanding buku-buku ilmu pengetahuan. Jadi kemarin saya itu beli buku. Karena saya bidang saya CT scan ya. Saya ada beberapa buku yang memang saya beli yang original. Buku itu sekitar 300-an halaman. Itu harganya itu kira-kira sekitar $300. 300 itu berapa ya? 450. Ya sekitar 4.500.000. Jadi buku-buku bahasa Inggris itu kalau kita beli buku-buku itu, satu buku itu kira-kira ya antara 4,5 juta sampai 7 juta kira-kira rata-rata segitu. Kalau normalnya ya 6 jutaan lah. Satu buku 6 juta. Nah kalau kitab-kitab kayak gini, satu buku itu paling hanya 150.000. Ya murah. Kenapa murah? Ya karena yang nulis gak dapat royalti. Jadi yang nulis cuma dapat pahala jariah saja. Dapat royalti. Nah orang-orang Yahudi itu mereka gak mau baca Alkitab, gak mau baca Taurat. Kalau mereka hanya dengar-dengar saja, gak jelas, hanya remang-remang gitu. Kalaupun bacanya gak ngerti artinya. Nah ini pelajaran bagi kita. Jadi kalau bisa kita jangan begitu berarti ya. Kita jangan begitu. Nah kalau kita begitu gimana? Ya masa kita niru orang Yahudi. Makanya kita harus belajar. Meskipun sudah berumur, udah tua ya, nggak apa-apa. Nah belajar itu nggak ada kata terlambat. Terus belajar sampai akhir hayat. Insyaallah nanti. Dan orang yang paling nikmat itu orang yang belajar. Kenapa? Karena orang yang belajar itu kalau salah itu bisa dapat alasan. Ya kan? Ya. Kalau salah, nyuruh aku kan kalau terus belajar masih itu disalahkan. Makanya betul itu memang. Jadi seenak-enaknya orang itu orang yang terus belajar. Karena salahnya itu bisa dimaafkan. Itu dimanapun. Jadi orang yang masih belajar itu salahnya dimaafkan. Betul gak itu? Ya, makanya kita harus terus belajar. Tapi kalau kita sudah tidak belajar, dianggap sudah bisa, nah salahnya kita itu nggak bisa dimaafkan. Nah makanya belajar itu penting. Dan belajar itu ya memang tidak ada batasan. Jadi minal mahdi ilal lahdi. Nah ini ya, jadi orang Yahudi itu minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniyah. Di mereka itu tidak mengetahui Alkitab, kalaupun tahu itu hanya sebatas angan-angan.
inhum ay mahum, dan tidaklah mereka. In itu bermakna ma lin nafi. Wa inhum ay mahum, dan tidaklah mereka illa yadhunnun, kecuali hanya mengira-ngira. Kita ya boh ya kaya ya intinya itu boh kaya kira-kira, kemungkinan, fantasi ya betul. Nah gitu ya. Itu wa inhum illa yadhunnun. Tapi ngeyelnya orang-orang yang kayak gini itu, ngeyelnya itu luar biasa. Jadi orang itu semakin bodoh itu ngeyelnya semakin luar biasa. Makanya Imam Syafi'i itu pernah mengatakan, saya itu tidak pernah kalah debat dengan orang yang pintar, tapi saya itu tidak pernah menang debat dengan orang yang bodoh. Jadi orang itu semakin bodoh itu ngeyelnya semakin besar. Ini autokritik ya. Dan Indonesia ini memang terkenal negara yang paling cerewet di dunia. Makanya netizen Indonesia itu netizen yang paling ditakuti di dunia ya. Karena orangnya banyak, terkenal literasinya rendah. Jadi baca bukunya itu sedikit sekali. Buku yang terjual juga sedikit sekali. Itu pun buku-buku yang kualitas rendah. Nah, makanya ini pelajaran bagi kita ya. Nah, buku yang paling layak dipelajari Al-Quran. Karena kita adalah orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti ke depan ya kalau memungkinkan ya beli kitab. Jadi dicoret-coret kalau perlu ya. Dicoret-coret, dikasih keterangan ya. Itu kalau orang-orang dulu kayak gitu ya, dimaknani gitu ya, dikasih catatan itu belajar. Ya ma'hum ya'rifuna illa bi ayyadhkura lahum ta'bilahu fatannuhu. Jadi mereka yang tahu takbil-takbilnya, lalu mereka itu dasarnya hanya sangkaan. Nah ini kebanyakan orang-orang Yahudi yang kelas menengah ke bawah. Terus bagaimana yang kelas menengah ke atas? Yang bawah gak ngerti apa-apa, yang atas gimana? Yang atas, kalau yang bawah gak ngerti apa-apa, yang atas gimana? Yang atas memanfaatkan. Akhirnya betul-betul jadi ya gelombang kebodohan itu. Nah orang Yahudi begitu. Makanya kemudian itu yang kalangan menengah ke bawah. Terus bagaimana yang menengah ke atas? Ayatnya dilanjutkan, fawailun lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Yang orang-orang atas, maka Allah memberikan komentar fawailun, maka celaka, ay adzabun alim, siksa yang pedih ya, lilladzina, kepada orang-orang yang tubunal kitab, yang menulis Alkitab. Jadi mereka itu nulis Alkitab, Taurat, Injil, Zabur, biaidihim, dengan tangan-tangan mereka. ID dijamak ya, tunggalnya itu yadun, kalau jamaknya ID. Biaidihim, dengan tangan-tangan mereka, mereka menulis dengan tangan mereka, dengan pendapat mereka. Tsumma yaquluna, kemudian mereka mengatakan hadza min indillah, ini yang saya tulis ini min indillah, dari sisi Allah. Artinya apa? Mereka
berdusta atas nama Allah, memalsukan firman-Nya Allah. Ini yang atas, yang di bawah bodoh, taklid, yang di atas memalsukan firman Allah. Nah ini manusia kayak gini ya. Makanya yang tahu kebenaran dan mengikuti kebenaran itu ya memang jumlahnya sedikit, dan itu pun biasanya beratnya itu ya luar biasa. Kenapa? Karena mayoritas itu tadi al-ummi, orang-orang bodoh dan orang-orang yang punya kepentingan. Tsumma yaquluna, mereka mengatakan apa yang dia tulis, hadza min indillah, ini dari sisi Allah. Ini wa fawailun, celaka kata Allah. Jadi berdusta terhadap Allah tidak boleh, itu dosa besar. Termasuk berdusta atas nama Nabi juga boleh. Makanya dulu yang namanya hadis Nabi itu kan nggak pernah ditulis. Dulu di zaman Nabi yang ditulis itu hanya Al-Quran. Hadis nggak boleh ditulis. Nah kemudian ketika Nabi wafat, masuk generasi sahabat. Sehingga apa yang difahami sahabat, apa yang didengar sahabat disampaikan kepada generasi berikutnya, para tabi'in. Masuk generasi berikutnya tabi'in, tabi'in juga sama. Apa yang beliau dengar, apa yang beliau lihat dari para sahabat disampaikan ke generasi berikutnya, tabi'ut tabi'in. Nah ternyata pada generasi-generasi berikutnya itu banyak orang yang berdusta atas nama Nabi karena berbagai macam kepentingan. Nah di sanalah kemudian para ulama yang hidup pada waktu itu merasa sangat prihatin dengan apa yang terjadi. Banyak orang yang berdusta atas nama Nabi. Nah akhirnya para ulama bangkit, wah ini kalau dibiarkan bisa jadi nanti yang kita baca itu semuanya hoax, semuanya palsu. Makanya para ulama itu bangkit melakukan penelitian yang sungguh-sungguh. Maka hadis teliti betul ya. Hadis ini dari siapa, sekolahnya di mana, bapaknya siapa, belajarnya dengan siapa, hafalannya gimana, kesehariannya bagaimana, pernah berbohong atau tidak, hafalannya kuat atau tidak, teliti semuanya. Nah dari penelitian itulah kemudian akhirnya dapat diketahui mana hadis yang sahih, mana hadis yang hasan, mana hadis yang dhaif, mana hadis yang palsu. Itu semuanya dapat diketahui dari situ. Itulah jasa para ulama-ulama pada waktu itu ya, seperti Imam Bukhari, seperti Imam Muslim dan seterusnya dan seterusnya. Itu jadi penulisan hadis itu baru terjadi pasca tabi'ut tabi'in. Sebelumnya itu hadis itu ya masih budaya lisan, belum ditulis. Itu dalam rangka tadi, makanya ada hadis jadi man ta'ammada, siapa orangnya yang berdusta dengan sengaja atas namaku, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya dari api neraka. Jadi tidak boleh dusta atas nama Rasul. Itu dosa besar ya. Dusta atas nama Quran tidak boleh juga. Dusta atas nama siapapun juga tidak boleh. Apalagi dusta atas nama Allah. Nah, dulu orang-orang Yahudi itu begitu. Mereka itu menulis dengan tangannya, tulisannya sendiri, tapi kemudian mereka mengatakan hadza min indillah, ini dari sisi Allah. Liyashtaru, kemudian mereka menjualnya samanan qalila, dengan harga yang sedikit, dengan harga yang murah. Nah, kalau rahib itu kan omongannya kan terpercaya.
meskipun belum tentu bisa dipercaya, tapi terpercaya. Nah akhirnya apa? Akhirnya terjadilah kolaborasi antara penguasa dengan para rahib. Jadi rahib disuruh nyusun kitab yang sesuai dengan kekuasaan. Akhirnya apa? Para rahib itu akhirnya dibayar oleh para penguasa. Penguasa diuntungkan dengan fatwa-fatwa yang mendukung mereka. Nah ini yang terjadi. Persekongkolan antara para agamawan dengan para politisi. Di setiap zaman itu yang selalu terjadi. Makanya para imam termasuk misalnya Imam Al-Ghazali itu betul-betul memang hati-hati, terutama kalau ada hubungan dengan kekuasaan. Padahal kekuasaan pada waktu itu kekuasaan yang masih menjalankan Islam, itu aja ada potensi menyimpang. Gak berani para ulama itu terima duit. Karena duit itu meskipun nggak ada perjanjian apa-apa, di dalamnya itu ada pasti ada hubungan yang tak kelihatan. Ya, orang kalau udah dikasih duit, tidak akan berani kritik yang ngasih duit, nggak akan berani nyalahkan. Itu hukum alam itu. Betul ya? Makanya Imam Syafi'i tidak pernah datang. Padahal waktu itu yang jadi khalifah itu orang sekelas Harun al-Rasyid. Tapi Imam Syafi'i itu tidak pernah mendekati Harun al-Rasyid. Nah pernah suatu saat Imam Syafi'i ini dipanggil oleh Harun al-Rasyid, ingin memuji ya. Nah kemudian setelah pulang dikasih uang dalam jumlah yang besar. Nah Imam Syafi'i itu kan di satu sisi sebenarnya nggak mau, tapi kalau beliau nolak juga khawatir khalifah ini tersinggung. Akhirnya apa? Akhirnya uang ini tetap diambil. Tapi Imam Syafi'i itu nggak pernah melihat uang itu. Terus ketika beliau pulang, setiap ketemu orang dikasih uang itu. Setiap ketemu orang dikasih uang. Sampai rumah, wadah isi uang sudah kosong. Beliau tidak tahu dikasih berapa, dan beliau nggak pernah merasa hutang budi kepada Harun al-Rasyid. Makanya beliau tetap bisa berkata tanpa ada beban sedikit pun. Karena memang yang paling berbahaya itu kan di situ itu ya. Jadi memang orang itu kalau semakin pintar, nyari duit itu semakin gampang. Iya kan? Tapi ya tadi itu kayak ini. Jadi akhirnya apa? Mereka itu mengubah firman Allah untuk apa? Ya tentu saja yashtaru bihi thamanan qalila. Mereka menjualnya dengan harga yang murah. Ini bukan murah kan? Ini 2 miliar. 2 miliar itu murah sekali. Ya memang kalau kita bandingkan jangan dengan kerjaan biasa ya, bandingannya dengan akhirat. Ya 2 miliar itu kalau dibanding 2 juta ya banyak sekali. Apalagi dibanding UMR ya banyak sekali. Tapi kalau dibanding akhirat 2 miliar, 2 triliun itu sama qalila. Jadi bandingkannya jangan dengan dunia, bandingkannya harus dengan akhirat. Nah ini pelajaran untuk kita semuanya. Sama dengan qalila au ai iwadun yasir, ganti yang ringan minat dunia dari dunia. Wahum al-Yahud, orang-orang Yahudi ini apa yang diubah? Misalnya orang Yahudi itu ghayyaru sifatan nabiyyi fit Taurati. Mereka itu yang mengubah penjelasan tentang sifat-sifat nabi dalam kitab Taurat. Jadi penjelasan detail tentang Nabi Muhammad itu ada dalam Taurat, ada dalam Injil. Tapi oleh para penganut agama itu
yaitu diubah. Karena mereka nggak ingin ada perubahan setelah itu. Pengennya seperti itu terus, ya, yang menguntungkan dirinya. Wa ayat resmi, mereka mengubah ayat rajam. Jadi saya enak diganti. Saya enak diganti jadi enak. Maka faghayyiru ayat resmi, mereka mengganti ayat rajam bil jildi dengan dijilid. Bagi wanita, bagi laki-laki atau perempuan yang sudah muhsan. Jadi sebetulnya di dalam Al-Quran, di dalam Injil, di dalam Zabur, hukum bagi pezina itu sama sebetulnya, yaitu orang zina yang sudah menikah itu dihukum rajam, dan yang belum menikah dihukum jilid. Itu sama. Dalam Al-Quran ya begitu, dalam Taurat ya begitu, dalam Injil ya begitu, dalam Zabur ya begitu. Tapi kitab mereka diubah. Akhirnya apa? Diringankan. Yang sudah muhsan, yang sudah menikah itu tidak dirajam, cukup dijilid. Yang belum menikah nggak usah dijilid, cukup ditahmim. Nah, jadi tahmim itu tahmim. Apa itu tahmim? Tahmim itu tasmitul wajhi. Cukup wajahnya dihitam-hitamkan. Jadi ada semacam cat gitu, wajahnya dicat jadi hitam. Itu hukuman bagi orang yang zina. Kayak gitu. Nah kalau kita gimana? Kita umat Islam diubah nggak? Alhamdulillah nggak ada yang berani mengubah Al-Quran. Alhamdulillah. Kenapa? Karena Al-Quran dijaga oleh Allah. Al-Qurannya nggak ada yang berani mengubah. Yang berani mengubah itu, yang berani diubah itu hanya hukumnya saja. Ayatnya masih ada, tapi hukumnya sudah tidak dijalankan. Hukumnya sudah tidak jadi undang-undang. Yang jadi undang-undang hukum yang lain. Kalau di Indonesia ya peninggalan Belanda, kalau di Malaysia ya peninggalan Inggris, kalau di Mesir ya peninggalan Prancis. Qurannya masih, yang hafal ribuan orang, tapi ayat itu sudah tinggal kata-kata. Nah, ini yang banyak terjadi. Terus gimana nih kalau kayak begini? Nah, berarti ini kan kemungkaran besar sebetulnya, ya kan? Kemungkaran besar. Terus gimana? Ya terserah kita kalau ada kemungkaran. Makanya kalau Rasul mengatakan kalau ada kemungkaran gimana? Ya makanya kalau ada kemungkaran berarti kita harus fal yubayyinhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani. Fa illam yastati ya fa biqalbi. Wa dzalika arful iman. Ya kita harus berani untuk mengubahnya dengan tangan, dengan kekuasaan. Nakwani. Nah, so nah orang wani, orang iso ya dengan lisan. Iku nak wani. Nah orang wani gimana? Ya menengahi dengan hati. Itu iman yang paling lemah. Jadi kita membenci kemungkaran itu iman yang paling lemah. Nah kadang-kadang yang terjadi kita malah nggak membenci, kita malah ikut. Nah kalau kita ikut gimana? Ya kalau ikut udah gak ada iman. Nah ini betul-betul yang betul harus kita perhatikan betul. Jadi hukum tentang raja ini ada dalam semua kitab suci. Kalau Taurat Zabur diubah. Kalau Al-Quran alhamdulillah gak diubah. Kitabnya masih ada. Nah, tapi sayangnya hukumnya yang diubah. Hukumnya yang gak ada di tengah-tengah kehidupan.
sebetulnya kemungkaran besar sebetulnya. Kemudian, nah kalau orang Yahudi ini tadi, faghayyiru ayat ar-rajmi bil jildi, mereka mengubah ayat rajam dengan jilid, wa tahmimi dan tahmim. Apa itu tahmim? Tahmim artinya adalah taswidil wajhi, wajahnya itu dicat hitam. Nah itu sudah cukup sebagai hukuman bagi mereka yang berzina. Versi mereka. Nah kalau kita kadang-kadang lebih parah ya. Hukumannya apa? Kalau kita hukumannya dinikahkan. Luar biasa. Hukuman. Jadi kita itu berbuat salah, hukumnya dinikahkan. Nah itu luar biasa. Makanya kita tuh kadang-kadang perlu merenung ya. Kenapa kita itu negeri yang kaya raya, tapi keberkahan kok kayak nggak ada ya, jauh ya. Hujan banjir, panas kelaparan, kayak alam melimpah pada utangnya, nggak karu-karuan, orang pintar banyak, belajar buku banyak, tapi kok kayak nggak ada keadilan, ya kan? Kayak belajar kok kayak nggak ada pengaruhnya ke tengah-tengah masyarakat. Kampus nambah mahasiswa, tapi kebodohan tambah merajalela. Dokter semakin banyak, tapi kok kayak nggak ada dampak ke dalam kehidupan. Ya jangan-jangan semua itu keberkahannya hilang. Jangan-jangan. Kenapa? Ya tadi itu. Karena kita itu ya tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini betul-betul jadi pembelajaran. Kita itu tiap tahun itu ada berapa ratus ribu orang yang jadi sarjana, berapa puluh ribu orang yang jadi sarjana hukum, tapi keadilan itu kayak semakin nggak ada. Betul nggak? Tiap tahun berapa puluh ribu orang yang tamat sarjana teknik sipil, ahli air, tapi banjir itu semakin besar. Berapa puluh ribu sarjana ahli teknik lingkungan, tapi alam kita semakin rusak. Betul nggak? Kayak nggak ada dampak ke tengah-tengah kehidupan. Ini yang mestinya harus jadi berapa ratus ribu tiap tahun orang lulus pesantren, ya kan? Tapi Islam itu bukan semakin diterapkan dan dihayati, Islam justru semakin dipersekusi, semakin ditakuti, dijauhi. Nah, anak orang kok istri ngomongnya siapa adanya tuh malah dimusuh-musuhi. Ada radikal, ada fanatik lah, ada kan ikuti perkembangan zaman lah, ada gak bijaksana lah, berpikiran sempit lah, orang yang gak adaptif lah, ya macam-macam lah banyak. Intinya jelek lah, intinya jelek. Nah ini yang jadi perhatian bagi kita. Kita sedikit lagi ya. Maka fawailul lahum, maka celaka bagi mereka. Maksudnya adalah orang-orang Yahudi yang pintar-pintar, yang mengubah Alkitab itu, mimma katabat aidihim, dari apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka. Wawailun, dan celaka. Ini diulang-ulang Allah sampai 3 kali ya. Lahum, bagi mereka, mimma yaksibun, dari apa-apa yang mereka kerjakan. Celaka karena mengubah ayat-ayat Allah Subhanahu
kisah sekedar kisah, tapi ini kisah untuk kita ambil pelajaran. Kalau kisah sekedar kisah ya apa gunanya? Tapi yang paling penting itu adalah untuk kita ambil pelajaran, untuk kita refleksikan pada kita masing-masing. Gitu ya? Itu pentingnya kita itu. Kenapa? Karena Quran itu kan buku sejarah. Quran itu adalah hudan, betul. Jadi kalaupun di dalamnya ada kisah, itu bukan sekedar kisah, itu kisah untuk diambil pelajaran. Itu yang paling pokok untuk kita pahami bersama. Jadi memang kalau kita baca Al-Quran terus kemudian kita coba teliti, ternyata PR kita banyak. Banyak sekali PR kita. Oke, barangkali itu kayaknya udah jam 9. Ada yang mau ditambahkan nggak? Mungkin kalau ada satu aja ya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Oh, silakan bawah. Ada? Kalau tidak ada, saya mungkin tanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau orang-orang Yahudi itu merubah ayat ya. Kalau yang dimaksud hadis begini Ustaz. Apabila seseorang menafsirkan Al-Quran dengan dirinya sendiri, pendapat mereka, maka orang itu duduk di neraka, itu maksudnya gimana? Memang ini perlu kita pahami dengan ilmu ya, tidak memahami dengan sembarangan. Jadi gini, yang dimaksud orang menafsirkan Al-Quran dengan ro'yunya, itu maksudnya menafsirkan Al-Quran sesuai kepentingannya. Itu yang dia itu akan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Karena banyak orang ini yang menafsirkan Al-Quran sesuai kepentingannya. Di ayat itu ditarik-tarik sesuai kepentingannya sendiri. Nah, kalau metode penafsiran Al-Quran itu memang ada 3 nanti. Yang pertama, penafsiran Al-Quran itu ada tafsir bin naqli. Itu yang pertama, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan naqli, itu dengan ayat lain atau dengan hadis lain. Itu namanya tafsir bin naqli. Terus yang kedua, itu ada yang namanya tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ra'yi. Jadi begini, misalnya para ulama, misalnya yang ada di Baghdad pada zaman itu, pada zaman Imam Syafi'i, itu kan banyak beredar hadis palsu, sehingga mereka itu akhirnya lebih kalau pakai hadis khawatir ini hadisnya dipalsukan. Akhirnya beliau itu menafsirkan dengan istihad yang sungguh-sungguh. Nah, penafsiran dengan istihad yang sungguh-sungguh itu namanya tafsir bil ra'yi. Tapi ra'yi di sini beda dengan ra'yi yang dikatakan tadi. Kalau ra'yi yang dikatakan tadi itu ra'yi yang sesuai kepentingan. Gitu. Terus yang ketiga itu ada tafsir bil israiliyah. Memang menafsirkan ayat dengan penjelasan ahli kitab tentang kisah-kisah Israiliyah. Karena memang di zaman Rasul itu kan ada orang Yahudi yang masuk Islam seperti Abdullah bin Salam. Di zaman sahabat ada orang Nasrani yang masuk Islam seperti Al-Munafi. Dan karena mereka itu awalnya Yahudi, awalnya Nasrani, mereka udah tahu kisah-kisah zaman dulu sangat detail, meskipun tidak semuanya benar ya. Nah, Al-Quran sendiri itu kan ketika cerita-cerita, itu kan kadang-kadang hanya intinya. Jadi nggak diceritakan kisah latar belakangnya, nggak diceritakan kondisinya seperti apa, latar belakangnya apa, siapa nama pelakunya, kan nggak diceritakan. Nah, kemudian dari kisah-kisah Israiliyat itu, kemudian mereka bisa menambah-nambah penjelasan. Itu namanya tafsir bil Israiliyat. Makanya dan para ulama kan banyak yang pakai Israiliyat. Meskipun sikap kita terkait Israiliyat itu adalah la tukadzibuhu wa la tusaddiquhu, jangan membenarkan tapi juga jangan mendustakan. Karena kita nggak tahu kebenarannya. Paham ya?
Contoh kayak kemarin saya cerita tentang kisah ketika kita cerita tentang sapi betina gitu ya. Itu kan dikisahkan bahwa ada seorang laki-laki soleh punya anak yang soleh, kemudian itu kan cerita Israeliat sebetulnya. Karena hadisnya nggak ada, ya akhirnya kisah Israeliat. Jadi itu boleh kita ambil sebagai pelajaran, tapi jangan diyakini sebagai suatu kebenaran. Jadi metode penafsiran itu ada 3. Jadi bin nakli, bil ra'yi, dan yang ketiga itu adalah bil isra'iyah. Tapi bil ra'yi di sini beda dengan yang man fassara al-Qur'an bil ra'yi. Kalau bil ra'yi di sini artinya adalah ra'yi dalam makna seenaknya sendiri atau sesuai kepentingannya sendiri. Itu ya Pak. Gitu ya kira-kira. Jadi Pak, hati-hati dengan istilah. Nah, itu kita kalau kita ingin belajar tentang hal itu, nanti ada ilmu sendiri namanya ilmu tafsir ya, tentang bagaimana metode penafsiran. Ya, barangkali itu. Cukup ya, kalau ada yang lain, saya cukup sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim. Innahu huwas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.